Puji Tuhan, haleluya. Saya yakin dan percaya hari ini kita semua diberkati Tuhan. Kita dilindungi Tuhan karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan lewat Yesus kuatku. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami saat ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih diberi kesempatan lagi untuk kami merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, biarlah firman Tuhan yang akan kami pelajari, yang akan kami baca hari ini Tuhan, dapat menguatkan setiap iman percaya kami untuk kami tetap berada dalam jalan kebenaran Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, dan kami siap untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-3b. Saya bacakan untuk kita semua. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-3b. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dalam 1 minggu ke depan Yesus kuatku akan membahas tentang Roh Kudus. Jadi sama-sama pagi hari ini kita mulai dengan Roh Kudus yang sudah ada. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, kita berpikir bahwa Roh Kudus itu adalah sesuatu yang baru kita alami setelah kita percaya pada Tuhan. Setelah kita menjadi anak Tuhan, setelah kita menjadi kepunyaan Tuhan. Seolah-olah Roh Kudus itu datang belakangan dalam kehidupan kita. Tapi sejatinya Roh Kudus itu sudah ada bahkan sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di situ dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Karena sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sejatinya roh Allah itu sudah ada. Di ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di situ dikatakan baiklah kita menjadikan manusia. Ini menunjuk kepada Tritunggal Allah. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Di dalam perjanjian baru di kitab Yohanes dikatakan ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini menunjuk kepada kesatuan antara Roh Kudus dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja selaras dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu sudah ada bahkan sebelum dunia dijadikan. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi daripada Allah sendiri. Puji Tuhan. Di ayat pokok kita yang di 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-3b, di situ dikatakan, ditegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa adanya Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara, saat kita mulai percaya Tuhan, di saat hati kita mulai tersentuh oleh kebenaran firman Tuhan, di saat kita bertobat dan mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa dan perlu diselamatkan, kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita, itu bukanlah satu hal yang kebetulan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mengaku Yesus adalah Tuhan, sejatinya Roh Kudus sudah ada dan sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itulah yang membuka hati dan pikiran kita untuk kita mengenal siapa Yesus. Karena banyak orang mungkin sudah dengar siapa Yesus. Banyak orang sudah tahu siapa Yesus. Tapi tidak semua orang percaya
kepada Yesus. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena sejatinya iman itu bukan dari logika. Sejatinya percaya kepada Yesus bukan hanya olah pikir kita manusia secara logika, tetapi itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Puji Tuhan, di Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, di situ dikatakan roh kebenaran itu menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itulah yang mengajar kita. Roh Kudus itu yang menuntun kita. Roh Kudus itulah yang mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa jalan kehidupan kita, bahwa iman kita sudah benar, kita berjalan di dalam kebenaran-Nya Tuhan. Jadi Roh Kudus sudah ada di dalam kita dan bekerja di dalam kita. Haleluya. Roh Kudus itu bukan hanya hadir, bukan hanya ada, tapi Roh Kudus juga aktif bekerja, menyertai, membuka hati, membuka pikiran kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, di situ dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita semua adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak Allah, kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 di situ dikatakan, Ia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi sejatinya Roh Allah akan tetap ada dalam setiap kehidupan kita, bahkan sampai kepada akhir zaman. Dan masalahnya Bapak Ibu Saudara, bukan karena Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak rasa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, bukan karena Roh Kudus tidak ada, tapi kita tidak peka adanya Dia, adanya Allah itu sendiri di dalam kehidupan kita. Dia yang mau bekerja, tetapi kita yang tidak mengizinkan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin kita hanya mengizinkan Dia bekerja hanya sebatas pergelangan kaki kita, hanya sebatas lutut kita, atau hanya sebatas pinggang kita saja. Tapi Yeskiel mengajarkan bahwa biarlah kita dapat berenang di dalam sungainya Allah. Haleluya. Biarlah sungai Roh Kudus itu dapat mengalir dalam kehidupan kita, supaya kita dapat dipimpin, supaya kita dapat belajar bersama-sama, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Sama seperti yang Paulus katakan bahwa kita harus menjadi tawanan daripada Roh Kudus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita. Sejatinya izinkanlah Dia bekerja dalam kehidupan kita. Menjadi orang percaya ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus itu sudah penuh dalam kehidupan kita? Saat ini biarlah dengan firman Tuhan yang datang, biarlah Roh itu memimpin kehidupan kita. Biarlah Roh itu bisa menuntun kehidupan kita. Dan biarlah Roh itu dapat membuat kita berjalan di dalam kasih Tuhan, dapat membuat kita mengeluarkan buah-buah Roh di dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar satu kebenaran yang sederhana dalam firman Tuhan hari ini. Dia sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, Roh Kudus sudah ada. Sebelum kita mulai percaya Tuhan, Dia sudah ada. Bahkan pada saat kita jatuh bangun dalam iman percaya kita, Roh Kudus pun tetap ada. Dan Dia mau memimpin setiap kehidupan kita. Mari buka hati, mari buka kehidupan kita untuk Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu memenuhi, Roh Kudus itu menuntun setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan ajarlah kami untuk kami mau dipimpin, mau dipenuhi, mau dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Dan supaya Roh Kudus itu terus bekerja nyata dalam kehidupan kami. Membawa pribadi kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan.
Ini doa kami Tuhan, supaya Roh Kudus tetap bekerja dalam setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan Yesus Kuatku ini. Bekerjalah terus dalam setiap kehidupan kami, memberkati, mengurapi, menuntun kehidupan kami. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.